Sifat-sifat dan klasifikasi koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan. 1. Bersifat homogen. Yang kedua, ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷ cm atau 1 nanometer. Yang ketiga, terdiri dari satu fase. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Misal dari larutan adalah larutan gula, larutan alkohol, larutan asam cuka, larutan natrium klorida, larutan magnesium klorida, larutan asam klorida, dan lain sebagainya. Yang kedua, koloid. 1. Terlihat homogen tetapi bersifat heterogen. Ukuran partikel 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. Yang ketiga, terdiri dari dua fase. Yang keempat, umumnya bersifat stabil. Yang kelima, bisa disaring namun menggunakan penyaring ultra. Misal dari koloid ini adalah sabun, susu, santan, agar-agar, mayones, kecap, serta lain sebagainya. Yang ketiga ada suspensi. Yang pertama, bersifat heterogen. Yang kedua, ukuran partikel lebih dari 10⁻⁵ cm. Yang ketiga, terdiri dari dua fase. Yang keempat, bersifat tidak stabil. Yang kelima, dapat disaring. Misal dari suspensi ini adalah air keruh, air pasir, lumpur, kopi, minyak, air, kuah, serta lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi dari koloid. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, fasa terdispersinya padat. Fasa pendispersinya gas, namanya aerosol. Misalnya asap serta debu di udara. Yang kedua, fasa terdispersinya padat. Fasa pendispersinya cair, namanya sol. Misalnya sol emas, sol belerang, tinta, dan lain-lain. Yang ketiga, fasa terdispersinya padat. Fasa pendispersinya padat, namanya sol padat. Misalnya gelas berwarna dan intan hitam. Yang keempat, fasa terdispersinya cair. Fasa pendispersinya gas, itu namanya aerosol. Contohnya kabut atau fog. Yang kelima, fasa terdispersinya cair. Fasa pendispersinya cair, namanya emulsi. Contohnya susu, santan, minyak ikan. Yang keenam, fasa terdispersinya cair. Fasa pendispersinya padat, namanya emulsi padat. Contohnya jeli, mutiara, opal. Yang ketujuh, fasa terdispersinya gas. Fasa pendispersinya cair, namanya buih. Contohnya buih sabun, krim kocok. Yang kedelapan, fasa terdispersinya gas. Fasa pendispersinya padat, namanya buih padat. Contohnya karet, busa, dan batu apung. Memasuki materi sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Pengertian dari efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid. Di tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi, apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Singkat kata, efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Ini merupakan contoh dari efek Tyndall koloid. Saya jelaskan sekali lagi. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Misal seperti ini. Ada seberkas cahaya
diteruskan melewati larutan sejati, maka tidak akan terbentuk berkas cahaya. Yang kedua, ada cahaya diteruskan dalam koloid, maka sistem koloid akan menghamburkan cahaya sehingga terdapat berkas cahaya. Yang kedua, ada gerak Brown atau gerak acak. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus namun tidak menentu, atau gerak acak atau tidak beraturan. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair serta gas, dinamakan gerak Brown. Sedangkan pada zat padat hanya barosilacity tempat, tidak termasuk gerak Brown. Masih dalam materi gerak Brown, kesimpulannya, gerak Brown merupakan gerak acak partikel koloid dan medium dispersinya. Disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid yang terdispersi dengan molekul-molekul medium pendispersinya. Ini merupakan ilustrasi gerak Brown atau gerak acak. Yang ketiga, ada elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Pengertian lain, elektroforesis yaitu peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Elektroforesis membuktikan bahwa partikel koloid memiliki muatan. Ketika listrik dialirkan, maka koloid akan bergerak menuju arah kutub lawannya. Itu ada gambar ilustrasi elektroforesis. Selanjutnya ada adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Pengertian lain, adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Partikel koloid mempunyai kemampuan untuk menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Sifat ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi sehingga jika ada partikel yang menempel cenderung dipertahankan pada permukaannya. Misalnya Sol FeOH3 dalam air mengadsorpsi ion positif sehingga menjadi koloid bermuatan positif. Koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif. Adanya muatan senama, maka koloid FeOH3 akan tolak-menolak sesamanya, sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Contoh proses koagulasi. Yang pertama, sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang bermuatan negatif. Yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel Sol yang bermuatan negatif. Yang ketiga, partikel-partikel Sol sistem koloid menjadi netral. Yang keempat, partikel-partikel Sol sistem koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi. Yang keenam ada dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Ini ada ilustrasi dari proses penghilangan ion-ion atau yang biasa disebut dengan dialisis.
Selanjutnya yang ketujuh ada koloid pelindung. Pengertian koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, namun tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Atau ada pengertian lainnya, yaitu koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain sehingga partikel koloid yang dilindungi tidak akan menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Misalnya, yang pertama ada lecitin untuk menstabilkan butiran-butiran halus dalam margarin. Yang kedua ada gelatin untuk mencegah terbentuknya kristal dalam es atau es krim. Kristal es dalam es krim. Yang ketiga, minyak silikon untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. Yang keempat ada kasein. Kasein susu untuk melindungi lemak atau protein dalam susu. Misal lain dari koloid pelindung adalah di pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal es atau gula. Tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. Selanjutnya ada koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersi. Koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid dihidrofil dan koloid hidrofob. Sifat berikut ada perbedaan sifat dari sol liofil dan sol liofob. Yang pertama dari sifatnya, daya adsorpsi terhadap medium. Sol liofil kuat, mudah mengadsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar. Sol liofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Yang kedua, efek tindal. Sol liofilnya kurang jelas, sol liofob sangat jelas. Yang ketiga, viskositas atau kekentalannya. Sol liofil lebih besar dari mediumnya. Sol liofob hampir sama dengan mediumnya. Yang keempat ada koagulasi. Sol liofil sukar terkoagulasi. Sol liofob mudah terkoagulasi atau kurang stabil. Yang kelima ada sifat lain-lain. Sol liofilnya bersifat reversibel jika sudah terkoagulasi dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Sol liofobnya bersifat irreversibel atau jika sudah menggumpal sukar diubah menjadi koloid kembali. Yang keenam contohnya sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin itu merupakan contoh yang sol liofil, dan contoh sol liofobnya sol logam, darah, sol FeOH3. Sekian dari saya, terima kasih karena telah menonton video ini. Jika banyak kesalahan, kekurangannya atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.